Halo semuanya, baik di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menganalisis statistik parametrik yang diaplikasikan dalam bidang kesehatan. Baik, yang pertama kita membahas uji MANOVA. Multivariate Analysis Variance atau MANOVA merupakan analisis yang membandingkan grup pada suatu kelompok variabel independen secara simultan. Uji ini dianggap lebih baik untuk digunakan daripada menggunakan beberapa analisis of variance atau ANOVA secara terpisah karena berpotensi pada tinggi kesalahan tipe 1. Sebagaimana diketahui bahwa ANOVA digunakan untuk menguji perbedaan 3 kelompok data atau lebih. Di sini ada model umum untuk ANOVA satu arah yaitu YIJK sama dengan MUK tambah TIK tambah sigma IJK, di mana I-nya itu 1,2, 1,3, T-nya sama dengan 1,2, dan seterusnya, K-nya juga 1,2, dan seterusnya. Y itu adalah pengamatan dari variabel terikat ke K, U itu adalah rata-rata dari variabel terikat, T itu pengaruh dari perlakuan ke I, dan E itu adalah pengaruh sisa yang timbul pada variabel terikat. Sini ada syarat uji MANOVA, di mana yang pertama itu adalah terdapat minimal 2 atau lebih variabel terikat, yang kedua terdapat variabel bebas non-numerik dengan skala berukuran nominal atau ordinal, yang ketiga terpenuhinya pengujian normalitas pada variabel terikat, keempat terdapat kesamaan matriks variance covariance. Prosedur analisis MANOVA satu arah yang pertama itu susunlah hipotesis HI, HO dalam bentuk kalimat. Hipotesis untuk MANOVA satu arah yaitu HO sama dengan T1 sama dengan T2 sama dengan titik-titik sama dengan TK sama dengan 0. Maka itu tidak terdapat perbedaan efektif faktor, perbedaan rata-rata antara pendekatan konstekstual, pendekatan open mean, dan pendekatan realistis untuk setidaknya satu variabel. Yang kedua itu HI sama dengan T1 tidak sama dengan 0, terdapat perbedaan rata-rata atau pendekatan kontekstual. Yang kedua itu perhitungan faktor koferensi FK dan untuk respon X1 dan X2. FK untuk respon 1 itu menggunakan rumus FK 11 per X1I pangkat 2 per N. FK untuk respon X pangkat 2 itu FK 22 per X2IZ pangkat 2 per N, dan FK untuk respon X1 dan X2 itu FK 12 XIJ kurang X2IZ per N. Nah, perhitungan jumlah kuadrat total terkorelasi atau JKT dan jumlah hasil kali total terkorelasi JHKT untuk respon X1 dan X2. Untuk respon X1-nya itu JKT 11 sama dengan sigma IG sama dengan 1, sigma I sama dengan 1 NI, sigma dikali X 1 IJ pangkat 2 dikurang FK 11. Dan untuk respon X pangkat 2-nya itu JKT 22, sigma I sama dengan 1G, sigma NI sama dengan J sama dengan 1 dikurang FK 22. Dan JHKT untuk respon X1 dan X2, JHKT 12 sama dengan sigma G, I sama dengan 1, sigma NI, J sama dengan 1, XIJK dikurang X2IJ dikurang FK 12. Yang keempat adalah perhitungan jumlah kuadrat perlakuan terkorelasi JKP dan jumlah hasil kali perlakuan JHKP untuk respon 1 dan respon X1 dan X2. Untuk X1 itu JKP X11 sama dengan sigma GI dikurang 1. XIJ pangkat 2 per N dikurang FK 11. Untuk respon X2-nya JKP 22 sigma G I dikurang 1 X 2IZ pangkat 2 per NI dikurang FK 22. Dan untuk ZHKP untuk respon X1 dan X2 yaitu ZHKP 12 sama dengan sigma GI dikurang 1 XI 1Z dikurang X2IZ per NI dikurang FK 12. 5 itu adalah perhitungan jumlah kuadrat galat atau JKG dan jumlah hasil kali galat JHKG untuk respon X1 dan X2. Di sini menggunakan rumus untuk respon X1 JK
ZKG 11 sama dengan ZKT 11 dikurang ZKP 11. Dan untuk respon X2-nya itu ZKG 22 sama dengan ZKT 22 dikurang ZKP 22. Enamnya itu adalah hasil perhitungan yang diperoleh sebelumnya dapat dirangkum dalam suatu tabel analisis ragam perubahan pada satu arah atau one way AMANOVA. Dan yang ketujuh itu perhitungan statistik uji lambda Weeks, di mana rumusnya itu lambda sama dengan G per G tambah P sama dengan G per T, di mana G adalah determinan dari matriks skalar dan T adalah determinan dari matriks total. Yang ke-8, transport dari besaran Weeks lambda ke besaran F. Bisa kita lihat di tabel. Dan yang ke-9 adalah tentukan kriteria pengujian. Kaidah pengujian signifikan jika F hitung lebih besar sama dengan F tabel, maka HO ditolak. Dan jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka HO diterima. Dan yang ke-10 adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas yaitu uji MANOVA merupakan teknik analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel independen kategorik terhadap dua atau lebih variabel dependen yang berskala numerik. Metode ini menilai perbedaan vektor rata-rata antara kelompok secara simultan sehingga lebih efisien dibandingkan melakukan beberapa uji ANOVA terpisah yang berpotensi meningkatkan kesalahan tipe 1. Ini kita juga akan membahas uji regresi logistik biner, di mana model regresi logistik biner adalah salah satu bentuk regresi nonlinear yang mempunyai variabel terikat berupa variabel biner, yaitu variabel yang bernilai 0 dan 1, atau variabel dikotomi atau variabel yang mempunyai sebaran binomial, sedangkan variabel bebas dapat berupa variabel numerik atau kategorik. Prosedur uji regresi logistik biner yang pertama itu tentukan hipotesis statistik, di mana HO sama dengan BZ sama dengan 0, dan HI sama dengan BZ tidak sama dengan 0. Yang kedua, susun tabel kontingensi, bisa kita lihat dalam tabel. Yang ketiga, menghitung proporsi Y untuk setiap kategori X dengan menggunakan rumus P Y1 sama dengan 1 sama dengan N I, dan P Y1 sama dengan 0 sama dengan 1 dikurang NI. YI sama dengan Bernoulli atau P. 4 itu adalah menghitung OODS. OODS 0 sama dengan PO per 1 per PO. Dan yang kelima adalah estimasi parameter beta secara manual, di mana rumusnya beta 1 sama dengan IN ODS 1 per OODS 0. Dan yang keenam adalah menghitung prediksi probabilitas dengan rumus FZ sama dengan X pi Z per 1 tambah XZ atau FZ sama dengan 1 per 1 tambah X pi min Z. Dan yang ketujuh adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas tadi yaitu uji regresi logistik biner merupakan metode analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel bebas biner terhadap variabel terikat yang juga bersifat biner, yaitu memiliki dua kemungkinan hasil. Dalam konteks penelitian ini, regresi logistik biner diterapkan untuk menganalisis apakah tingkat aktivitas fisik tinggi atau rendah berpengaruh terhadap peluang remaja untuk sering mengonsumsi makanan berserat. Baik, di sini ada contoh soal yang pertama, hitunglah OODS untuk X sama dengan 0, untuk X sama dengan 1, dan OODS ratio jika diketahui P0 sama dengan 0,5 dan P1 0,667. Jawabannya untuk X sama dengan 0 itu OODS 0 sama dengan P0 per 1 dikurang P0. 0,5 per 0,5 sama dengan 1. Dan untuk X sama dengan 1, OODS 1 sama dengan P1 per 1 dikurang P1 sama dengan 0,667 per 0,33 sama dengan 2. Dan OODS ratio yaitu OR sama dengan OODS 1 per OODS 0 sama dengan 2. Nomor 2, hitunglah proporsi Y untuk setiap kategori F jika terdapat data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 adalah 6 orang dan Y-nya 1 sama dengan nomor 2, 5, 7, dan 8 sama dengan 4, Y sama dengan 0, nomor 1 dan 4 sama dengan 2. Maka jawabannya adalah P1 sama dengan 4 per 6, maka didapat hasilnya 0,007.
sekian hasil pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon maaf.